Sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu kita membahas fiqh al-wajiz. Sekarang sudah masuk apa? Yaitu apa? Bab salat tentang apa? Sekarang masuk ke pembahasan arkanus shalah. Apa arkanus shalah? Yaitu rukun-rukun salat. Ya. Karena dalam salat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah dan yang lainnya. Apa yang membedakan rukun? Rukun itu sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Ya. Jadi rukun itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak. Kalau ada seseorang lupa terhadap rukun ini, lalu dia ingat ketika sholat, maka dia harus langsung menjalani rukun itu. Apa contoh rukun? Contohnya apa? Misalkan ruku. Ruku adalah salah satu rukun sholat. Kalau ada seseorang sholat, dia langsung sujud dan lupa belum ruku, lalu ketika sujud tersebut ingat belum ruku, maka bagaimana? Apa yang dilakukan? Maka dia bangkit langsung ruku. Ini rukun. Ya, ini adalah rukun. Ya. Kalau seorang meninggalkannya rukun tersebut, maka salatnya tidak sah. Ya. Ini rukun. Ada beberapa rukun salat yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang pertama rukun salat adalah takbiratul ihram. Dalilnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Miftahus salat, miftah yaitu apa? Kuncinya salat adalah bersuci. Maka seseorang kalau tidak bersuci maka tidak boleh salat, tidak sah salatnya. Wa tahrimu takbir, yaitu pengharamannya takbir. Apa maksudnya? Ketika seseorang takbiratul ihram, maka yang tadinya ada hal-hal yang dibolehkan untuk untuk dilakukan seperti makan, minum, maka ketika sudah takbir maka menjadi haram. Wa tahlil wa taslim, dan penghalalannya itu kapan? Ketika salam. Ini. Jadi di sini ada takbiratul ihram. Yaitu ketika takbiratul ihram, maka hal-hal yang tadinya dibolehkan menjadi tidak bolehkan, diharamkan. Nah. Dari yang lainnya, bahwa Nabi SAW berkata kepada orang yang salah salatnya, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika kamu mau salat, maka hendaknya bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah hukumnya rukun. Nah, yang kedua, al-qiyam fil faraidil qadir alaihi, yaitu berdiri di dalam salat yang wajib bagi yang mampu. Jadi berdiri ini bagi salat yang wajib. Apa maksudnya? Bagi salat sunnah maka boleh sambil duduk. Lil qadir alaihi, bagi yang mampu. Apa maksudnya? Kalau ada yang enggak mampu baru boleh duduk. Kalau mampu maka wajib berdiri. Maksudnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu qanitin. Ya, qanitin di antara maknanya dan lama atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman wa amar bidzalika Imran bin Husain. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Salatnya sambil berdiri. Ya.
Dan Nabi SAW menyuruh Imran bin Husain, Nabi SAW mengatakan apa? Shalli qa'iman. Salatlah dengan berdiri. Asal dari perintah adalah apa? Wajib, harus dilaksanakan. Shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau enggak bisa baru boleh sambil duduk salatnya. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau tidak bisa juga apa? Sambil tidur. Tidak bisa duduk sambil tidur. Ini dalam salat yang wajib. Ya. Maka berdiri untuk salat hukumnya adalah apa? Rukun. Jadi harus dilaksanakan bagi siapa? Bagi yang mampu dan dalam salat yang wajib. Selanjutnya, yang ketiga, qiraatul Fatihah fi kulli rak'ah. Qiraatul Fatihah fi kulli rak'ah, yaitu apa? Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ya. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Maka seseorang dalam salatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Ya. Dalilnya adalah An Ubay bin Samit radhiyallahu anhu Nabi SAW qala la salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Nabi SAW mengatakan tidak ada salat bagi yang tidak membaca Alkitab, tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Dan salatlah seperti itu pada setiap salatmu. Itu apa? Nabi SAW menjelaskan kalau misalkan kamu salat maka hendak bertakbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku dan dengan tumanina, sujud dan tumanina itu dan Nabi SAW mengatakan setelahnya apa? Kemudian kamu lakukan pada setiap rakaat seperti itu. Itu berarti apa? Pada setiap rakaat berarti apa? Dilakukan, termasuk dalamnya membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, keempat dan kelima, ar-ruku' wa tuma'nina fi. Ruku' dan tuma'nina. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Di sini apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk rukuk. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam rukuknya. Kemudian rukuklah sampai tumakninah. Ya. Yang keenam ketujuh, i'tidal badar ruku' wa tumakninah fi. Yaitu i'tidal setelah ruku' dan tumakninah. Di sini disebutkan tumakninah. Tumakninah sebagai apa? Penekanan terhadap apa? Terhadap tumakninah, bahwa tumakninah rukun di dalam salat. Ya. Makanya nanti ketika sebentar lagi ada salat tarawih, ya kan? Maka kita jangan terlalu fokus terhadap apa? Ini salatnya 8 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat. Jangan terfokus kepada itu. Kenapa? Karena ini adalah khilaf di antara ulama. Sudah dijelaskan ulama bahwa ini ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Dan boleh kita memegang satu pendapat, ya misalnya 11 rakaat boleh, 23 rakaat ya boleh, menurut yang berpendapat 23 rakaat. Ya. Akan tetapi maka
yang lebih perlu untuk ditekankan adalah apa? Dalam pembahasan tumakninah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salat ketika salat tarawih khususnya mereka tidak melakukan tumakninah. Dan kalau tidak melakukan tumakninah berarti apa? Salatnya tidak sah. Kalau tidak melakukan tumakninah berarti apa? Salatnya tidak sah karena dia dengan sengaja tidak melakukan rukun di dalam rukun-rukun salat. Dalilnya itu orang yang salah salatnya. Ya, ketika dia salat di masjid, lalu dia setelah selesai salat dia menghadap kepada Rasulullah dan mengucapkan salam, "Assalamualaikum Rasulullah." Maka Rasulullah menjawabnya, "Waalaikumsalam." Lalu apa? Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat, kamu belum salat. Lalu dia apa? Salat lagi. Setelah salat menghadap Nabi lagi, Nabi SAW mengatakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah salat, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Lalu dia yang terakhir mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku nggak bisa kecuali salat seperti ini. Salat yang terbaik yang aku ketahui seperti ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, yaitu kalau kamu sholat maka hendak bertakbir, membaca Al-Fatihah dan seterusnya, dan ketika ruku maka hendaknya ruku dan tumakninah. Ketika i'tidal maka hendaknya dan tumakninah. Ya, dan seterusnya. Nabi SAW apa? Menekankan tumakninah. Berarti menunjukkan bahwa orang ini sholatnya tidak apa? Tidak memakai tumakninah. Nabi SAW mengatakan apa? Bahwa sholatnya tidak sah. Disuruh balik lagi, irji' fasalli, salat lagi, kamu belum salat. Ya, ini sebentar lagi mau Ramadan, maka ini yang lebih perlu untuk diperhatikan. Ya, jangan kita misalkan bertikai di dalam permasalahan apa? 11 rakaat, 23 rakaat, boleh. Berpendapat berdasarkan ilmiah boleh. Mengatakan, wah saya 11 rakaat ini dalilnya, ini 23 rakaat begini dan begitu hadisnya. Boleh berpendapat. Bukan menunjukkan sesat. Paham sudah ya? Jadi dalam masalah fikih ya. Maka kalau misalkan 23 rakaat salatnya cepat, bukankah lebih baik salatnya 11 rakaat akan tapi dengan tumakninah? Ya, bukankah lebih baik apa? Salatnya 8 rakaat atau 11 rakaat dengan tumakninah? Ya. Ustaz, kalau saya salatnya 23 rakaat tapi dengan tumakninah boleh? Silahkan. Paham sudah ya? Yang saya tekankan bukan 11 ataupun 23, akan tapi yang kita tekankan adalah apa? Tumakninah. Yaitu tadi i'tidal dan tumakninah. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, la tujid salatun la yuqimur rajulu fiha salbah min firruqi was sujud. Ya. Wa qala Nabi SAW bil musi salatahu thumma rafa' hatta ta'tidil qa'iman. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW mengatakan tidak sah atau tidak cukup salatnya seseorang yang mana tidak meluruskan ya punggungnya ketika ruku dan juga sujud. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada orang yang salah salatnya, "Tsummarfa' hatta ta'tadil raki'an." Kemudian hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu setelah ruku ya, sampai i'tidal, sampai kamu berdiri dan lurus. Ya, tadi juga ketika kita membahas tentang ruku, maka ya ruku yang tadi haruslah lurus ya. Ruku itu harus lurus punggungnya. Tidak boleh bengkak-bengkak seperti ini, maka ini kurang pas ya. Ruku itu harus lurus. Nah, di sini nggak sebutkan ya ruku. Kita kembali ke ruku, bahwa ruku ini ya kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwa ruku ini
tangan menggenggam apa? Lutut. Jangan seperti ini ya, jangan direnggangkan jari-jarinya. Lalu apa? Punggungnya itu lurus. Lalu i'tidal, dan setelahnya itu sujud. Sujud dan tumakninah. Jadi tumakninah di sini ditekankan. Tadi ruku dan tumakninah. I'tidal dan tumakninah. Sekarang sujud dan tumakninah. Sangat ditekankan di sini. Ya. Dalilnya adalah Nabi SAW, Allah SWT berfirman tadi, dalilnya sama, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Rukuklah dan sujudlah. Sama di sini ada perintah untuk sujud. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Di dalam orang atau kepada orang yang salah salatnya, Nabi SAW mengatakan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu sujudnya dengan tumakninah. Ya. Kalau tadi ruku, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Ketika ruku, maka rukulah dengan tumakninah. Ketika sujud apa? Sujudlah dengan tumakninah. Nabi SAW mengatakan penegasan dan penekanan pada setiap rukun dalam salat yaitu harus dengan tumakninah. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah sampai kamu apa? Tumakninah di dalam duduk. Itu duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian setelah itu sujudlah, yaitu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Ya. Jadi Nabi SAW menekankan yaitu tumakninah di sini. Dan anggota sujud di sini ada berapa? Anggota sujud ada 7. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk bersujud di dalam 7 anggota sujud, atau di dalam 7 tulang. Apa? Alal jabha wa asyara bi yadi ala anfihi. Nabi SAW mengatakan alal jabha yang pertama, yaitu kepada kening, dan Nabi SAW menunjuk pada hidungnya. Menunjukkan apa? Bahwa kening dan hidung merupakan satu anggota sujud di hidung. Wal yadaini, dan kedua tangan, warukbataini, dua lutut, wa atrafal qadamaini, dan dua yaitu ujung-ujung kaki, dua jari-jari kaki, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud yang harus ditekankan atau harus diletakkan kepada tanah atau kepada lantai. Ya. Jadi kalau ada seseorang sujud akan tapi hidungnya tidak menyentuh tanah atau tidak menyentuh apa? Lantai, maka salatnya tidak sah. Karena hidung termasuk apa? Termasuk apa? Anggota sujud. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu jabinahu. Tidak ada salat atau tidak sah salatnya seseorang yang mana hidungnya tidak menyentuh ke lantai, tidak menyentuh ke tanah sebagaimana keningnya menyentuh ke tanah atau lantai. Ya. Jadi bukan hanya ini. Ya, hidung juga sama, harus disentuhkan kepada lantai ataupun kepada tanah, ya. Selanjutnya 10-11 al-julus baina sajadataini wa tuma'nina fi, yaitu duduk di antara dua sujud dan apa? Tuma'nina.
Yang mana Nabi SAW bersabda, la tujzi salatun la yuqimu fiha ar-rajulu salbahu fi ruku'i wa sujud. Tidak sah, tidak cukup salat seseorang yang mana tidak menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud. Ya, yaitu setelah ruku dan sujud juga Pak ditegakkan. Dan Nabi SAW menyuruh juga kepada orang yang salah salatnya, tadi sudah lewat dalilnya, itu apa? Tadi tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, yaitu apa? Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian sujudlah sampai sujudnya yaitu dengan apa? Tuma'ninah. Setelah itu apa? Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepalamu sampai duduk di antara dua sujudnya apa? Tuma'ninah. Ya. Selanjutnya at-tasyahhud al-akhir. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu qabla an yufrida alaina tasyahhud assalamu ala Allah assalamu ala Jibril wa Mikail faqala Rasulullah SAW la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya, yaitu tasyahhud al-akhir. Tasyahhud al-akhir yaitu di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, kami pernah mengatakan sebelum dipardukan ya kepada kami tasyahud, yaitu kami mengatakan apa dalam tasyahud? Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan apa? La taqulu hakadha, jangan kalian mengatakan itu. Akan tapi katakanlah apa? At-tahiyyatu lillah wa shalawatu thayyibat, dan seterusnya yang kita hafal di dalam itu bacaan salat. Ya. Lalu di sini disebutkan ada faedah asbah siyaqut tasyahhud marra bin Mas'ud qala. Jadi di sini ini dalilnya nih. Sigohnya di atas apa sigoh itu? Bentuk tasyahud atau bacaan tasyahud seperti ini, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada tasyahud ya sebagaimana mengajarkan surah dalam Al-Qur'an, yaitu bunyinya adalah apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi ini lafaz tasyahud ini langsung diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Lalu di sini ada tambahan. Apa maksudnya? Ada tambahan di sini, yaitu lafaz assalamu alayka. Ya, waktu zaman Nabi adalah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di sini disebutkan waqad warada fi ba'd turuq hadits Ibnu Mas'ud hadza ma yaqtadi al-mughayyara baina zamanihi fayuqal bilafzil khitab wa ma ba'dahu fayuqal bilafzil ghibah. Maka di dalam sebagian riwayat hadis Ibnu Mas'ud ini ada apa istilahnya perubahan di dalam pelafalan assalamu alayka ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antara zamannya Nabi, yaitu ketika Nabi SAW masih hidup dan Nabi SAW setelah meninggal. Ya. Apa maksudnya? Ketika Nabi SAW masih hidup, ya assalamu alayka. Ya, keselamatan atasmu wahai Nabi. Adapun setelah Nabi SAW meninggal, maka apa? Assalamu ala nabi.
Ya. Maka di sini ya, diriwayatkan dari Bukhari, yaitu di dalam hadis tasyahud yang mana Ibnu Mas'ud mengatakan wa huwa baina dhahranaina. Nah, yaitu bahwa Nabi SAW di antara kami. Falamma qubida qulna assalam, yani 'ala nabi. Akan tapi ketika Nabi SAW wafat, Nabi SAW meninggal, maka kami mengucapkan assalamu 'ala nabi. Ya. Assalamu 'ala nabi warahmatullahi wabarakatuh, bukan assalamu 'alaika. Ya. Maka di sini ada perkataan, yaitu ya, bahwa hadis ini sahih, ya, yaitu di sini disebutkan wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyyan qala Abdur Razzaq dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada penguat dalam hadisnya, yaitu riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq bahwa akhbarani Atha anna sahabah kan yaquluna Nabi sallallahu alaihi wasallam hayy assalamu alayka ayyuhan nabi falamma mata qalu assalamu ala nabi. Yaitu dari sahabat bahwa mereka mengucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma mata qalu, dan ketika Nabi SAW meninggal, mereka mengucapkan apa? Assalamu ala nabi. Jadi ketika Nabi SAW masih hidup, assalamu alayka. Ketika Nabi SAW meninggal apa? Assalamu ala an-nabi. Wa hadha isnadun sahih, dan ini sanadnya sahih. Ya. Selanjutnya, yaitu as-salatu ala nabi. Ya. Selanjutnya as-salatu ala nabi, yaitu bahasa kitanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salat, ya terkadang ada yang salat, terkadang artinya apa? Salawat dalam bahasa kita. Salat kepada Nabi SAW ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud yang akhir. Hadisnya dari Fadalah bin Ubaid al-Ansari bahwa Rasulullah SAW melihat seorang salat lam yahmadillah wa lam yumajjidhu wa lam yusalli ala Nabi SAW ansarafa. Ya, bahwa Nabi SAW melihat ada seorang salat yang mana dia tidak memuji Allah, yang mana dia tidak bersalat kepada Nabi SAW, lalu apa? Wansarafa, lalu dia pergi. Maka Nabi SAW mengatakan, orang ini terburu-buru, tergesa-gesa. Fada'ahu wa qala lahu li ghairihi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia, fada'ahu, yaitu Nabi SAW memanggil dia, dan Nabi SAW mengatakan kepada dia dan juga kepada yang lainnya, mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wa thana alaihi wal yusalli ala nabi thumma yad'u bima syaa. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah apa? Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wal yusalli ala nabi, dan hendaknya salat atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa, ya, terhadap apa yang dia inginkan. Ya. Jadi di sini apa? Menunjukkan bahwa boleh berdoa di dalam salat, yaitu apa? Di dalam tasyahud al-akhir, setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita mau berdoa dalam salat, maka hendaknya doa-doanya dengan bahasa Arab, yaitu dari doa-doa yang lebih utama adalah doa-doa yang ma'thur, yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perlu diperhatikan ketika berdoa, ya, maka
ya perlu perhatikan bahwa ketika berdoa maka diutamakan yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini selanjutnya wa Ibnu Mas'ud qala ya aqbala rajulun hatta jalasa baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu faqala. Dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang datang dan duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami yaitu para sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma assalamu alayka faqad arafnahu." Adapun madad salam kepada engkau ya Rasulullah, kami sudah tahu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa kaifa nusalli alayka idza nahnu sallaina alayka fi salawatina? Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya ketika kami salat di dalam salat-salat kami? Qala fasamita hatta ahbabna an rajulin yas'aluhu. Maka Nabi SAW diam sampai kami ya lebih menyukai kalau orang itu tidak bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu thumma qala, lalu Nabi SAW berkata ya, yaitu Nabi SAW mengatakan, idza antum shallaitum alayya faqulu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Jadi di sini ada lafaz yaitu apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Dan tentunya afdal yang paling utama di dalam mengucapkan salawat adalah apa? Salawat yang sering kita ucapkan. Ya, salawat yang sering kita ucapkan dalam salat kita. Sebagaimana disebutkan afdhalus siyaqus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ka'ab bin Ujrah, yaitu seutama-utama pengucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulna. Ya, yang mana Ka'ab bin Ujrah mengatakan qulna, kami mengatakan ya Rasulullah, qad alimna aw arafna kaifa salam alayka fa kaifa salam. Kami sudah tahu bagaimana salam kepadamu, bagaimana as-salat, bagaimana salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan qulu, ya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini adalah salawat yang paling afdal di dalam bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terakhir di sini adalah apa? 14 as-salam. Yaitu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tadi dalilnya sudah terlewat dan diulang lagi, yaitu miftahus salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Kunci salat adalah bersuci. Ya. Pengharamannya itu ketika takbir dan penghalalnya ketika taslim. Jadi inilah ya 14 apa? Rukun-rukun salat yang disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz ini. Yaitu yang pertama tadi apa? Takbiratul ihram. Yang kedua berdiri, yaitu bagi yang mampu dalam salat yang wajib. Yang ketiga membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ya. Yang keempat, kelima ruku dan tumakninah. Keenam, ketujuh i'tidal dan tumakninah. Kedelapan, sembilan sujud dan tumakninah. 10, 11 yaitu al-julus baina sajadatain wa tumakninah fi, yaitu apa? Duduk di antara dua sujud dan tumakninah. 12 yaitu tasyahud al-akhir. 13 tadi apa? Salawat pada Nabi, dan yang terakhir adalah as-salam. Inilah rukun-rukun
ya di dalam salat. Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan wajibatus salat. Apa perbedaan yaitu rukun salat dan wajib salat? Kalau rukun harus dihadirkan, ya. Kalau seseorang lupa dalam rukun, lalu dia ingat, maka apa? Dia langsung melakukan rukun itu tadi. Saya contohkan, rukunnya salah satunya adalah ruku. Ketika seorang sholat langsung sujud, lupa ruku, lalu ketika dia ingat apa? Langsung berdiri ruku. Ini namanya apa? Rukun. Kalau seseorang ya sengaja tidak melakukan salah satu rukun, maka salatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan wajibatus salat? Wajibatus salat yaitu kalau ada seseorang dia meninggalkan kewajiban salat ini karena lupa, maka apa? Maka lanjutkan salatnya, lanjutkan gerakannya. Ya. Kalau seorang apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban salat, maka dia lanjutkan salatnya, lanjutkan gerakannya, tidak kembali ke wajibatus salat ini. Ya. Akan tapi kalau sengaja ditinggalkan, maka sama, salatnya tidak sah. Ini dalam keadaan lupa, ya. Maka berbeda antara rukun dan wajib. Kalau wajibatus salat ditinggalkan lalu dia ingat, maka setelahnya apa? Diganti dengan sujud sahwi. Ya. Adapun rukun, ya sama sujud sahwi juga, akan tapi sujud sahwi enggak bisa menggantikan, ya. Jadi rukun itu harus dilakukan. Saat, ya. Bagaimana kalau misalkan tadi satu rakaat lupa, Ustaz? Berarti ada rukun yang tertinggal, ya enggak? Maka apa? Setelah dia sholat, dia ingat bahwa satu rukun atau satu rakaat tertinggal. Maka setelah dia selesai sholatnya, langsung dia berdiri dan sholat satu rakaat lagi dia genapkan. Dan setelah itu apa? Sujud sahwi. Ya. Selanjutnya, wajibatus salat. Di kitab ini disebutkan wajibatus salat yaitu yang pertama takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal yaitu apa? Takbir perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal dan seterusnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Wa qul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Ya. Jadi dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa salba min ar-rak'ah thumma yaqulu huwa qa'im rabbana lakal hamdu thumma yukabbir hatta yahwiya thumma yukabbir hina yarfa rasahu thumma yukabbir hina yasjudu thumma yukabbir hina yarfa rasa dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan salat, maka apa? Dia bertakbir ketika berdiri. Dia bertakbir ketika ruku. Dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat apa? Punggungnya dari ruku, yaitu i'tidal. Kemudian dia mengucapkan ketika dia dalam keadaan i'tidal, Rabbana walakal hamd. Tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian bertakbir ketika apa? Hendak meluncur ke bawah, yaitu ketika mau sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, yaitu apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian bertakbir ketika bersujud lagi. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya.
Thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan di dalam salatnya semuanya sampai menyelesaikan salatnya. Wa yukabbir hina yaqum min athnatayn ba'da julus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat kedua, ya. Itu dari duduk ya, rakaat kedua. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka dari dalil ini bahwa Nabi SAW menyuruh agar kita mengikuti salatnya Nabi SAW. Maka dari hadis ini sudah jelas bahwa untuk mengikuti salat itu apa? Yang diperlukan adalah teladan dari Rasulullah. Dari mana kita mengetahuinya? Dari dalil-dalil, dari hadis-hadis yang telah dijelaskan, yaitu gerakan salat Nabi oleh para sahabat. Ya. Maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti Ustadz Fulan dan Alan, tidak ada. Ya. Nabi SAW apa? Menyuruh agar kita mengikuti salatnya Nabi SAW. Yang kedua, ya, at-tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama. Ya, tasyahud yang pertama itu hukumnya adalah apa? Adalah wajib. Tasyahud yang pertama. Apa maksudnya? Tasyahud yang pertama. Maksudnya apa? Berarti kalau ada seseorang dia ketika di dalam rakaat kedua setelah sujud langsung naik ke rakaat ketiga tanpa apa? Tanpa melakukan tasyahud al-awwal. Paham sudah ya? Maka bagaimana? Maka bagaimana keadaannya? Turun apa enggak? Turun apa enggak? Enggak turun, lanjutkan. Paham ya? Di sini sebenarnya ada dua keadaan, yaitu keadaannya apa? Kalau misalkan ada seseorang ketika sujud di rakaat kedua, dia ya mau bangkit langsung ke rakaat ketiga. Akan tapi apa? Ketika kalau misalkan di tengah-tengah dia tahu bahwa itu adalah apa? Rakaat kedua, dia langsung duduk. Maka dia langsung duduk. Paham sudah ya? Kalau dia udah langsung berdiri di rakaat ketiga, maka dia lanjutkan. Paham sudah ya? Kalau dia sudah sampai berdiri di rakaat ketiga, maka dia lanjutkan. Karena ini adalah wajib. Ya. Kalau misalkan tadi ketinggalan, maka di akhirnya adalah apa? Sujud sahwi. Dalilnya bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyatu lillahi wa salatu thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yatakhayyar ahadukum min ad-du'a ajabu ilaihi falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla." Ya, jadi di sini bahwa Nabi SAW ketika duduk pada setiap dua rakaat mengucapkan tadi tahiyat yang tadi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka, atau setelah Nabi SAW meninggal yaitu apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillas salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apa? Kemudian pilihlah seseorang di antara kalian dari doa yang dia inginkan. Maka di sini berarti apa? Ada doa setelah tahiyat, ya. Falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Kemudian apa? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi SAW mengatakan pada orang yang salatnya, fa idza jalasta fi wasatis salat fatma'inna waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Jika kamu duduk di tengah salat, maka hendaklah tuma'ninah dan waftarish fakhidhaka al yusra thumma tashahhad. Waftarish yaitu duduk iftirash. Duduk iftirash itu apa sih? Yaitu apa? Kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan, ya kan? Dan duduk di apa? Iftirash. Iftirash itu kaki kiri dihamparkan, kaki kanan ditegakkan, dan duduk di atas kaki kiri. Itu iftirash yang kita kenal dengan duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Di sini disebutkan yaitu apa? Wa yajibu alaihi idza qama ila salati yattakhidha sutratan baina yadayhi tamnal murur amamahu wa takufu basara amma wara'aha. Ya. Jadi di sini disebutkan wajib bagi orang yang mau salat maka dia hendaknya jadikan sutra di depannya. Ya, di sini disebutkan wajib termasuk wajibatus salat. Yang mana sutra ini tamnul murur amamahu, yang melarang seseorang untuk sholat di depannya. Dalilnya adalah Ansal bin Abi Hathma qala Rasulullah SAW idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha la yaqta syaitan alaihi salatahu. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah salat menghadap sutra. Sutra itu apa? Yaitu di depan kita ditaruh apa gitu ya kan, agar orang-orang bisa melewati di depan kita. Ya. Yang bisa melarang seseorang untuk apa? Lewat di depan kita. Yaitu lewatnya apa? Di belakang sutra. Nabi SAW mengatakan apa? Jika salah seorang salat di antara kalian maka hendaklah salat menghadap sutra wal yadnu minha, dan mendekatlah pada sutra wal yaqta syaitan alaihi salatahu, yang mana syaitan tidak bisa memotong salatnya. Ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan bahwa Nabi SAW mengatakan la tusalli illa ila sutratin. Janganlah kalian sholat kecuali dengan sutra. Ya, ini sangat tegas sekali. Jangan sholat kecuali menghadap sutra. Wala tad'a ahadan yamur baina yadayk, dan jangan biarkan ada seorang pun yang melewatimu. Yaitu ketika kapan? Ketika sholat. Ini kan ada sutra, ya kan? Jangan biarkan orang lewat di sini. Jangan sholat. Fa in aba faltuqatilhu fa innamal qari. Kalau dia enggak mau juga, kalau misalkan ada orang lewat, kita sudah pakai sutra, ada orang mau lewat, kita tahan, ya, tetap dia mau lewat juga apa? Faltuqatilhu, maka hendak peperangi. Maksudnya apa? Kita tahan dengan kuat, ya, sekuat tenaga. Fa innamal qari, karena dia bersama dengan qari. Ya, yaitu di sini disebutkan wa tatahaqqaq sutrah bil jidar wal ustunah wal asa wal maghrur wal rahilah yuridu basalli ilaiha. Jadi namanya sutrah ini bisa dengan tembok, bisa dengan apa saja, ya kan? Yang mana disebutkan wa qallu ma yujzi mithlu muakhiratul hal. Yang mana yang paling sedikit, yang paling pendek adalah apa? Seperti muakhiratul rahal. Muakhiratul rahal adalah apa? Yaitu sandaran seseorang ketika naik kendaraan. Kan ketika naik kendaraan ada sandarannya di belakang. Ya, sekitar mungkin 20-30 cm. Maka itu
adalah apa? Paling minimal di dalam apa? Memakai sutra. Yang mana Nabi SAW mengatakan di sini, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhiratir rahal falyusalli wa liyubali man marra wara'a dzalika." Jika salah seorang di antara kalian yaitu apa? Meletakkan seperti mu'akhiratur rahal tadi di depannya, maka hendaknya dia salat dan ya biarkan, jangan terpengaruh bagi orang yang lewat di depannya, ya, maka boleh maksudnya. Dunuwal musalli minas sutrah, yaitu dekatnya orang yang sholat dengan sutra. Udah adzan? Ya, insyaallah kita lanjutkan. Salam.